Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu kebijakan sosial bidang pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar ini ada untuk menjawab problem pendidikan di Indonesia. Nah, sebelumnya apa sih problem pendidikan di Indonesia? Di Indonesia, infrastruktur belum merata. Hal ini menyebabkan kemiskinan. Dan kemiskinan itu tidak hanya berpengaruh pada ekonomi saja, tetapi juga pendidikan, yang menyebabkan seorang anak bisa putus sekolah. Nah, atas dasar masalah ini, pemerintah membuat Program Indonesia Pintar. Apa itu Program Indonesia Pintar? Program Indonesia Pintar, yang biasa disebut PIP, adalah salah satu kebijakan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada siswa-siswa dari kalangan miskin. PIP dimaksudkan untuk mengatasi masalah partisipasi masyarakat dalam pendidikan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat tidak mampu. Ia adalah bagian dari upaya pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. PIP ini sudah dijalankan oleh Kemendikbud sejak 2016 hingga sekarang. PIP adalah bentuk realisasi pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, yaitu setiap warga negara berhak atas pendidikan, dan ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dasar kedua, pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara mempunyai kewajiban menjamin kehidupan fakir miskin dan anak terlantar. Pada ayat 2, diamanatkan agar negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Dasar hukum Program Indonesia Pintar adalah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Dalam peraturan ini, terdapat tujuan dan mekanisme pelaksanaan Program Indonesia Pintar. PIP ini memberikan dana bantuan bagi peserta didik dasar, menengah, dan mahasiswa. Berikut adalah informasi mengenai PIP yang dapat ditemui di laman indonesiapintar.kemdikbud.go.id. Lantas, apa saja persyaratan untuk menerima PIP? Manfaat yang diterima para peserta PIP ini sangat besar. Akan tetapi, untuk mendapatkannya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu terdaftar sebagai peserta PIP, dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar. Jika belum terdaftar, siswa dapat mengajukan melalui sekolah dengan menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera atau surat keterangan tidak mampu dari RT. Ya, Program Indonesia Pintar memang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang lemah secara ekonomi untuk bersekolah. Selain itu, PIP adalah bentuk social security yang vital untuk menjamin kualitas pendidikan di Indonesia. Lalu, PIP juga meratakan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu dan lemah secara ekonomi. Akan tetapi, kebijakan ini masih menemui banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Pertama, pemberian dana bantuan sering tidak tepat sasaran karena data rawan dimanipulasi, sehingga banyak orang-orang yang sebenarnya mampu secara ekonomi malah mendapatkan beasiswa Indonesia Pintar. Kedua, tidak ada evaluasi penggunaan bantuan. Bantuan yang sudah diberikan dilepas begitu saja. Bantuan dana itu bisa saja dipakai untuk keperluan lain. Padahal, dana tersebut harusnya dipakai untuk kebutuhan belajar siswa. Ketiga, data siswa miskin banyak tidak terintegrasi sistem. Hal ini adalah kendala bagi para siswa miskin untuk mencairkan dana PIP. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, tentunya pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap PIP. Pemerintah pusat dapat mempertimbangkan fasilitas pendampingan PIP di daerah, di antaranya dengan memperluas fungsi pendamping program PKH. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.